Embun pagi yang dingin masih tampak menggantung jernih di ujung-ujung daun padi yang kurus ketika Bagas melangkah gontai menyusuri pematang sawah. Lelaki itu membawa cangkul, namun ayunannya terasa sangat lemah, nyaris tanpa tenaga, mencerminkan semangatnya yang telah terkikis habis oleh serangkaian kegagalan pahit yang tak kunjung usai. Pundaknya sedikit menunduk, seolah memikul beban kelelahan yang belakangan ini terasa semakin berat dan menyesakkan. Ia sudah bangun jauh sebelum azan subuh berkumandang, sebuah kebiasaan yang tak pernah ia langgar. Namun semangat dalam dadanya kini terasa menipis, seperti sumbu lampu minyak yang hampir kehabisan bahan bakar. Sawahnya yang sudah 2 kali berturut-turut gagal panen, membuat kehidupan keluarganya makin terjepit dan terhimpit. Desa Sukabaju, tempat ia tinggal, adalah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau membentang sejauh mata memandang. Sebuah pemandangan yang seharusnya membawa kedamaian dan harapan, namun kini hamparan hijau itu terasa bagai mengejek nasib Bagas yang malang. Sawah miliknya sendiri tampak paling kusam dan menyedihkan. Padi yang ia tanam tumbuh kerempeng, batangnya mudah layu, dan tanahnya seperti telah kehilangan seluruh kesuburannya. Di kejauhan, suara ayam jantan bersahutan, seolah mencoba membangunkan harapan yang hampir mati. Kabut tipis masih setia menyelimuti tanah, menciptakan bayangan samar dari pepohonan bambu yang berdiri berderet di tepi desa. Bagas berusaha keras mengabaikan semua perasaan buruk, semua bisikan keputusasaan yang terus menghantui pikirannya. Ia menapakkan kakinya lebih dalam lagi ke tanah becek, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri, ingin berkata pada hatinya yang lara bahwa hari ini mungkin saja akan menjadi lebih baik, mungkin keberuntungan akan berpihak padanya. Namun ketika ia akhirnya tiba di area persawahan miliknya, wajahnya langsung mengeras dan mendung. Daun-daun padi kembali menguning, padahal baru kemarin sore ia bersusah payah memberi pupuk tambahan, berharap tanaman itu bisa pulih dan menunjukkan sedikit tanda kehidupan. Angin yang bertiup pelan seakan menambah ejekan bagi usahanya yang sia-sia dan terasa tidak berarti. "Ya Allah, kurang apa lagi hambamu ini?" gumam Bagas lirih sambil mengusap wajah yang dipenuhi keringat dan debu. Sudah 2 kali musim panen ia gagal total. Beras yang biasanya ia tabung untuk dijual atau disimpan kini tinggal butiran terakhir di dalam karung di dapur rumahnya. Istrinya, Sari, berusaha sekuat tenaga untuk tampil tegar dan tidak menunjukkan kerapuhannya di depan Bagas. Namun ia tahu persis bahwa Sari sering menangis diam-diam, terseduh-seduh saat malam tiba, ketika semua orang sudah terlelap dan hanya ada mereka berdua dalam keheningan yang mencekam. Kekalahan ini bukan hanya miliknya, tapi beban hidup yang mereka pikul bersama, membebani setiap langkah mereka di desa Sukamaju yang damai, namun kini terasa kejam. Bagas merasa kegagalan ini seperti rantai tak terlihat yang mengikat kuat kebahagiaan mereka. Ia sudah mencoba segala cara yang diajarkan oleh para petani di desa, mengikuti nasihat tetua, menggunakan pupuk terbaik, memastikan pengairan yang cukup, namun hasilnya selalu sama, tanaman yang merana dan hati yang penuh duka. Pemandangan padi yang menguning itu menusuk matanya seperti jarum. Ia melihat sekeliling, ke sawah tetangga yang hijau royo-royo, dan perasaan rendah diri itu kembali menyergapnya, menciptakan jurang keputusasaan yang semakin dalam. Ia tahu betul, jika panen kali ini kembali gagal, mereka tidak akan punya apa-apa lagi. Mereka harus menjual satu-satunya harta berharga yang mereka miliki untuk menyambung hidup. Dan pikiran itu jauh lebih menyakitkan daripada kelelahan fisik yang ia rasakan. Ia hanya ingin sebuah panen yang wajar, sebuah hasil yang pantas untuk jerih payahnya. Namun sepertinya semesta menolak permintaannya itu. Bagas menancapkan cangkulnya ke tanah dengan gerakan yang berat dan penuh kekecewaan. Lalu ia mulai menggemburkan sebagian kecil area yang masih mungkin bisa diselamatkan, sisa-sisa harapan kecil yang masih ia pelihara. Namun, baru beberapa menit ia bekerja, langit yang tadinya terlihat cerah mulai menggelap dengan cepat, seolah ada tirai hitam ditarik di atas kepala mereka. Awan hitam tiba-tiba menggulung cepat di atas perkampungan, terlihat sangat mengancam dan intimidatif. Angin pun berhembus lebih kencang. Suaranya menderu seperti memberi peringatan keras bahwa hujan badai tak lama lagi akan segera datang dan melanda. "Dilalah, kok begini terus nasibnya?"
keluh Bagas dengan nada putus asa yang dalam. Ia memutuskan untuk segera mencari tempat berteduh terdekat. Tak mungkin ia memaksakan diri bekerja di bawah badai. Topan kecil atau angin kencang bisa saja datang dan membahayakan keselamatannya. Ia menoleh ke sekitar area persawahan dan pandangannya tertuju pada sebuah gubuk kecil yang berdiri tegak di ujung pematang. Sebuah struktur yang ia kenal sebagai tempat istirahat para petani, namun sudah lama sekali tidak digunakan. Gubuk itu tampak reot, miring, dan hampir roboh, seolah hanya menunggu waktu untuk ambruk total. Hujan semakin dekat, bahkan beberapa tetes besar sudah mulai jatuh membasahi tanah. Bagas berjalan dengan langkah cepat menuju gubuk tua itu, terdorong oleh insting untuk segera mencari perlindungan. Begitu sampai, ia buru-buru meletakkan cangkulnya, mengelap keringat dingin yang membanjiri wajahnya, dan duduk merapat ke dinding bambu yang lusuh. Napasnya terengah-engah, bukan hanya karena kelelahan fisik akibat berlari, tapi juga karena rasa putus asa yang menumpuk di dadanya selama berbulan-bulan. Tepat setelah ia duduk, hujan turun dengan sangat derasnya. Suara air menghantam atap ilalang terdengar seperti ribuan batu kecil yang dijatuhkan sekaligus dari langit, memekakan telinga dan memenuhi kesunyian sawah. Bagas menghela napas panjang, sebuah tarikan napas yang membawa serta semua beban dan kekhawatiran hidupnya. Pandangannya menerawang jauh melampaui kabut tebal yang mulai menutup pematang sawah, menjauhkan pandangannya dari kenyataan yang menyakitkan. Di tengah suara gemur hujan yang memabukkan, tiba-tiba ia merasa ada yang aneh. Ia merasa tidak sendirian di dalam gubuk kecil itu. Perasaan itu merayap perlahan dari tengkuknya. Ada seseorang yang berdiri tegak di dekat pintu gubuk. Diam, tanpa suara sedikit pun. Dada Bagas langsung menegang tegang. Ia ragu untuk menoleh, takut dengan apa yang mungkin ia lihat. Tapi keberadaan sosok itu begitu jelas, seolah mengisi seluruh udara di sekelilingnya dengan kehadirannya yang misterius. Perasaan aneh ini bukan hanya sekedar firasat, melainkan sensasi fisik yang nyata. Dinding gubuk yang seharusnya melindungi kini terasa seperti jebakan. Ia mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya, dan dengan langkah yang perlahan dan sangat hati-hati, Bagas memberanikan diri untuk melihat. Benar saja, seorang lelaki berdiri di sana, di ambang pintu gubuk, seperti baru saja muncul dari balik tirai hujan. Lelaki itu memakai caping lebar, menutupi sebagian wajahnya. Wajahnya terlihat teduh dan tenang. Kulitnya bersih, tidak seperti kulit para petani kebanyakan yang biasanya terbakar oleh sengatan matahari. Pakaiannya pun putih bersih, seolah baru saja dicuci dan tidak tersentuh lumpur sedikit pun, suatu hal yang mustahil di tengah musim hujan dan sawah becek. Lelaki itu memegang sebuah arit yang sangat tajam dan mengkilat, bahkan di tengah kondisi mendung dan minim cahaya seperti itu. "Ngapunten Pak, saya cuma numpang neduh sebentar," ucap Bagas gugup, berusaha mati-matian terdengar sopan dan tidak mengganggu. Tubuhnya masih kaku akibat rasa terkejut dan ketegangan yang ia rasakan. Lelaki misterius itu hanya tersenyum ramah, senyum yang lembut, namun entah mengapa terasa terlalu jauh. Ada sesuatu yang tak biasa pada tatapan matanya, terlalu tenang, terlalu dalam. Seolah ia tidak hanya melihat Bagas sebagai manusia biasa, melainkan melihat menembus relung jiwa dan semua persoalan yang ia simpan di dalamnya. "Nggak apa-apa toh," jawab lelaki itu dengan nada suara yang sangat lembut dan menenangkan. Suara itu terasa sejuk, seperti air pegunungan yang mengalir. Bagas langsung terkejut luar biasa. Ia dipanggil dengan panggilan akrab, sebuah sebutan yang biasa digunakan antar sesama petani akrab, padahal ia yakin sekali mereka belum pernah bertemu sebelumnya, bahkan di desa sebelah. "Panjenengan kenal saya?" tanya Bagas hati-hati, berusaha menyelidiki identitas orang di hadapannya. Pertanyaan itu terucap nyaris seperti bisikan. Laki itu kini bergerak. Ia duduk dengan tenang di balai bambu di dalam gubuk, meletakkan aritnya dengan sangat pelan dan hati-hati. "Aku ngerti kowe, petani yang lagi kesusahan toh, sawahmu sering gagal panen." Kalimat yang diucapkan itu langsung menusuk tepat ke inti masalah yang selama ini ia simpan. Bagaimana ia tahu? Batin Bagas seketika langsung waspada. Namun sikap lelaki itu sama sekali tidak mengancam, justru menenangkan. Ia memancarkan aura kedamaian yang aneh. "Namaku Kiai Jaya," katanya memperkenalkan diri dengan sopan. "Aku juga petani.
Sudah lama sekali ngerawat sawah di sekitar sini. Bagas mengangguk pelan, berusaha memasang senyum di wajahnya, walau hatinya penuh dengan tanda tanya dan misteri yang belum terpecahkan. Ia mencoba mengingat-ingat, apakah ada nama Kiai Jaya di desa Sukamaju atau desa tetangga, namun ia tidak bisa menemukan jejak nama itu dalam ingatannya. Kiai Jaya melanjutkan ucapannya, "Hidup petaniku memang berat toh, tapi sawahmu bukannya salah pupuk atau kurang air. Kamu perlu tahu, cara tanahmu bernafas." Kalimat terakhir itu terdengar sangat aneh di telinga Bagas. Tanah bernafas? Konsep apa lagi ini? Namun entah mengapa, ada rasa hangat dan penasaran yang menyusup perlahan di dada Bagas. Ia seperti mendengarkan seseorang yang sungguh-sungguh paham, bukan hanya tentang teknik bertani, tetapi tentang persoalan mendasar dari kehidupan itu sendiri. Kiai Jaya kemudian memandang lurus ke arah hujan yang terus turun dengan deras, seolah berkomunikasi dengan tetesan air di luar sana. Tatapannya menerawang jauh, melampaui batas-batas pandangan normal. Kiai Jaya kemudian mengalihkan tatapannya yang teduh kembali kepada Bagas. "Kalau kamu mau, aku bisa menunjukkan cara bertani yang benar. Cara yang sudah dipakai para leluhurmu dulu," ucapnya dengan suara yang menjanjikan. "Sawahmu bisa subur lagi, padi bisa makmur kembali, tidak peduli apa jenis tanahnya." Bagas terdiam lama, mencerna setiap kata itu. Tawaran itu terasa terlalu baik untuk menjadi kenyataan, namun di sisi lain, janji itu juga terasa aneh dan mengandung misteri yang pekat. Hatinya yang sedang dihantam keputusasaan, kini menangkap secercah cahaya yang sangat dinanti. Ia menimbang-nimbang resiko, namun kebutuhan untuk mengubah nasibnya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. "Caranya bagaimana, Pak?" tanya Bagas ragu-ragu, namun ada nada penuh harapan yang tak bisa ia sembunyikan dalam suaranya. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menantikan jawaban yang akan mengubah segalanya. Kiai Jaya menatapnya lagi, senyumnya tipis, namun mata itu seolah menyimpan rahasia alam semesta, sesuatu yang sulit dipahami oleh pikiran manusia biasa. "Cukup ikut aku ke kampungku," jawabnya singkat. Jawaban yang sederhana, namun mengandung bobot yang berat. Bagas menelan ludah, tenggorokannya tercekat. "Kampung jenengan di mana?" tanyanya lagi, kali ini dengan suara yang lebih bergetar. Ia mencoba mencari tahu apakah kampung itu ada di seberang sungai atau di balik perbukitan. Kiai Jaya berdiri perlahan, gerakannya anggun dan tenang, lalu mengulurkan tangan kanannya ke arah Bagas. Matanya menatap lurus, mengundang. "Untuk orang seperti kamu, yang hatinya bersih dan bekerja sungguh-sungguh, kampungku tidak jauh, hanya ada tepat di belakangmu." Hawa dingin yang tajam dan aneh tiba-tiba merayap di tengkuk Bagas. Jantungnya berdebar kencang, suaranya terdengar memukul-mukul tulang rusuknya. Hujan di luar gubuk terasa semakin menggila, suaranya memekakkan telinga. Dan saat itulah, ketika matanya mulai menyesuaikan diri, Bagas menyadari sesuatu yang sangat ganjil dan tidak masuk akal. Gubuk yang ia tempati ini, yang tadinya ia yakini sebagai gubuk tua dan lusuh, kini tak lagi terlihat sama. Dinding bambu yang tadi tampak kotor dan hampir roboh, sekarang terlihat lebih kuat, lebih kokoh dan rapi. Lantai tanah yang becek telah berubah menjadi lantai bambu bersih yang mengkilap, seolah baru saja dipoles. Dan yang paling mengherankan, angin kencang yang dari tadi berhembus dan menderu kencang, kini tiba-tiba berhenti total, seolah seluruh dunia di luar sana sedang menahan nafasnya, menunggu keputusan Bagas. Ia mencoba melangkah mandur. Instingnya memerintahkan untuk lari dari keanehan ini, tapi kakinya tak bisa bergerak. Terasa seperti ada sesuatu yang memegang pergelangan kakinya dari bawah. Atau mungkin hanya ketegangan tubuhnya sendiri. Kiai Jaya masih tersenyum di hadapannya. Tangannya tetap terulur, menunggu dengan sabar. "Ikut saja tuh," katanya dengan nada persuasif yang halus. "Ayo, belajar dari orang-orang di kampungku. Tidak sembarang orang bisa masuk ke sana." Tepat setelah kalimat itu terucap, suara hujan yang tadinya memekakkan telinga langsung menghilang, seolah diputus paksa. Suara ayam jantan dan burung pun lenyap. Bahkan suara detak jantungnya sendiri seakan lenyap ditelan keheningan. Yang tersisa hanya bisikan angin samar, sebuah suara yang terdengar sangat jauh, seperti dengungan dari dimensi lain. Bagas masih terpaku, berdiri membeku di tempatnya. Tangan Kiai Jaya tetap terulur, menunggu. Tidak ada tekanan atau paksaan dalam ajakan itu, namun tatapan lelaki itu seolah memiliki kekuatan magnetis yang halus, menarik rasa penasaran yang tak bisa Bagas jelaskan. Sebuah panggilan untuk sebuah takdir baru. Tubuhnya gemetar.
Tapi bukan semata-mata karena takut. Gemetar itu juga berasal dari secercah harapan yang tiba-tiba menyala terang di tengah keputusasaan yang selama ini membelenggu seluruh hidupnya. "Desan jenengan, bener bisa bantu sawahku?" tanya Bagas terbata-bata, suaranya nyaris hilang. Ki Jaya mengangguk mantap, keyakinannya terpancar jelas. "Kamu akan melihatnya sendiri." Tanpa ia sadari sepenuhnya, seolah digerakkan oleh kekuatan dari luar dirinya, tangan Bagas pelan-pelan terangkat dan menggenggam erat tangan Ki Jaya. Dalam sekejap mata, segala sesuatu di sekeliling Bagas berubah drastis. Kabut pekat, tebal, dan dingin menyelimuti pandangannya. Seolah-olah mereka baru saja berjalan menembus sebuah ruang yang berbeda, melintasi batas dimensi yang tak terlihat. Bagas tidak lagi merasakan tetesan air hujan yang deras, tidak mencium bau lumpur sawah yang khas dan menyengat. Yang ia dengar hanyalah langkah-langkah kaki yang sangat lembut dan teratur di atas tanah yang padat, bukan tanah becek seperti di sawahnya. Matanya berusaha keras menyesuaikan diri dengan cahaya remang-remang yang menyelinap di antara kerimbunan pepohonan yang tumbuh sangat tinggi dan menjulang. Rasanya seperti ia memasuki lorong waktu. Tak lama kemudian, kabut mulai menipis, perlahan-lahan menyibak, dan di hadapannya terbentang sebuah pemandangan yang tak pernah ia lihat seumur hidupnya. Itu adalah sebuah desa, namun sama sekali bukan desa biasa. Rumah-rumah kayu tertata dengan rapi sempurna. Dindingnya mengkilap tanpa ada retakan sedikit pun, seolah selalu dirawat setiap waktu. Atap jerami terlihat bersih, seakan baru diganti pagi itu. Di kejauhan terbentang hamparan sawah yang menghijau pekat, bukan hijau kusam seperti sawahnya. Padi-padi itu melambai-lambai indah di terpa angin, dengan bulir-bulir yang terlihat sangat besar, padat, dan mengkilap. Angin berhembus pelan, membawa aroma segar tanah basah yang berbeda. Lebih harum, seperti bercampur dengan wangi bunga yang tidak ia kenal. Ki Jaya berkata dengan suara yang terdengar hangat, namun mengandung gema yang sulit dijelaskan. Seolah suaranya tidak hanya berasal dari dirinya sendiri. "Selamat datang di kampungku, Kampung Tirtajaya." Beberapa orang lewat di depan mereka. Mereka berpakaian seperti petani pada umumnya, namun pakaian mereka bersih dan sangat rapi. Wajah-wajah mereka berseri-seri, memancarkan kedamaian yang mendalam. Semua melirik ke arah Bagas. Beberapa tersenyum ramah, tapi sorotan mata mereka terlalu tajam, terlalu tenang, seolah mereka bisa membaca semua isi hati dan pikiran tamunya hanya dari sekilas pandang. Bagas mengangguk kikuk, merasa canggung dan kerdil di hadapan kesempurnaan ini. "Sudah seperti surga ini, Pak," gumamnya, nyaris tak percaya dengan apa yang ia saksikan. Ki Jaya tertawa ringan, sebuah tawa yang merdu. Ini hanya kampung petani yang tahu cara bekerja, Bagas. Tidak ada yang istimewa di sini. Bagas hanya bisa terdiam, pikirannya kalut. Ia menatap sawah-sawah itu dengan mata terpana. Di desa Sukamaju miliknya, untuk menghasilkan bulir padi yang besar dan kuat, ia harus mengeluarkan biaya besar untuk pupuk mahal dan kerja keras luar biasa yang menguras tenaga. Tapi di sini, tanaman itu tumbuh subur seolah dirawat oleh tangan-tangan tak terlihat, tangan-tangan para dewa, tanpa perlu bersusah payah. Rasa penasaran Bagas akhirnya mendorongnya untuk kembali bertanya. Suaranya masih penuh kekaguman. "Desa ini namanya apa, Pak?" tanyanya sambil menunjuk ke hamparan sawah emas di kejauhan. Ki Jaya menjawab dengan tenang. "Aku dan warga di sini menyebutnya Kampung Tirtajaya. Kamu tidak perlu memikirkan nama itu terlalu dalam, Bagas. Yang paling penting, kamu akan mendapat pelajaran yang bisa mengubah seluruh hidupmu. Pelajaran yang akan mengembalikan rezekimu."
Mereka berjalan melewati jalan setapak yang terbuat dari susunan batu halus, tanpa satu pun lumut yang menempel di permukaannya. Seolah batu-batu itu selalu dibersihkan dengan teliti setiap jam. Setiap langkah kaki yang Bagas ambil terasa sangat ringan, seolah beban tubuhnya berkurang drastis. Udara di kampung Tirtajaya ini jauh lebih sejuk dan bersih, membuat dada Bagas terasa lapang dan seolah bebas dari segala beban, segala kekhawatiran yang selama ini membelenggunya. Tak lama, mereka sampai di sebuah lumbung besar yang berdiri kokoh, terbuat dari kayu yang mengkilap dan kuat. Di dalamnya tersusun karung-karung padi yang penuh, menggunung hingga ke langit-langit lumbung. Bagas menganga lebar, tidak bisa berkata-kata. Padi itu berwarna keemasan, ukurannya tidak berlebihan jika disebut sempurna. Bulirnya padat, keras, dan memancarkan cahaya lembut. Kiai Jaya mempersilahkan Bagas duduk di sebuah balai bambu yang nyaman. Tanpa diminta, seorang perempuan muda yang wajahnya berseri-seri datang membawa kendi berisi air jernih. Kiai Jaya berkata lembut, "Kelihatannya kamu lelah, Bagas. Minumlah dulu. Ambil napas yang dalam." Bagas meneguk air itu. Rasanya segar luar biasa. Hampir seperti minum dari mata air murni di puncak pegunungan, mengisi kembali energi yang telah lama hilang dari tubuhnya. Kiai Jaya duduk di hadapannya, menatapnya dengan dalam dan intensitas yang penuh makna. "Bagas, kamu adalah petani sejati. Hatimu baik, tapi kamu lupa satu hal penting." "Apa itu, Pak?" tanya Bagas serius, siap mendengarkan. "Bertani itu bukan hanya menanam, lalu menunggu panen, Nak. Jangan hanya mengandalkan pupuk dan air. Kamu harus tahu cara mengajak berkah bumi dan langit agar mau membantumu. Kamu harus tahu cara berkomunikasi dengan mereka." Bagas mengkerutkan dahi. Mengajak berkah bumi dan langit, konsep ini jauh melampaui segala ilmu pertanian yang ia ketahui. Kiai Jaya memegang segumpal tanah yang ada di pot kecil di dekatnya, lalu meremasnya dengan sangat lembut dan penuh kasih sayang. "Tanah ini punya nyawa, Bagas. Airmu punya napas. Padi yang kamu tanam bisa merasakan apakah kamu sungguh peduli pada mereka atau hanya sekedar ingin mengambil hasilnya saja," jelas Kiai Jaya. Bagas hanya bisa menelan ludah, mencerna semua informasi yang sangat mendasar namun mengejutkan itu. Konsep yang diutarakan Kiai Jaya terdengar aneh dan mustahil menurut akal sehatnya sebagai petani modern. Namun pemandangan makmur di seluruh kampung Tirtajaya menjadi bukti nyata bahwa sesuatu yang ia belum pahami sedang bekerja di sini dengan sempurna. Kiai Jaya melanjutkan, suaranya kini terdengar lebih berwibawa dan khusyuk. "Aku akan ajarkan padamu ritual sederhana yang sejak lama sekali hilang di dunia luar, di desa Sukamaju sana. Ini bukan pelet, bukan mantra gelap, apalagi ilmu yang menakutkan, Bagas. Ini hanyalah cara merawat bumi dengan penuh cinta seperti yang dilakukan oleh para leluhurmu dulu sebelum mereka melupakan esensi dari bertani." Harapan kembali menyelimuti Bagas, membuat nyawanya terasa menggelayut penuh harap di setiap kata Kiai Jaya. Ia mengangguk-angguk, siap menjadi murid yang paling patuh. Kiai Jaya kemudian mengajarkan langkah-langkah yang harus dilakukan. Cara mengolah tanah sambil membaca doa syukur, menyebar benih dengan pola khusus agar energi bumi bisa mengalir harmonis ke setiap benih, menyiram tanaman tepat pada waktu yang paling tepat, dan yang terpenting, menyentuh padi dengan sangat lembut sambil mengucap rasa syukur yang tulus. Setiap gerakan yang diajarkan Kiai Jaya terasa seperti sebuah tarian sakral, sebuah bentuk meditasi yang menghubungkan tubuhnya dengan tanah. Kiai Jaya memberi pesan yang paling penting sebagai penutup, sebuah wejangan yang harus selalu diingat Bagas. "Setiap tetes keringatmu akan dibalas berlipat ganda oleh bumi, Bagas. Tapi ingat, jangan pernah sombong dan jangan pernah lupa bersyukur." Bagas menyimak setiap kata dengan seksama, mencatatnya dalam kepalanya seperti seorang murid yang haus ilmu. Ia mencoba mempraktekkan gerakan yang diajarkan Kiai Jaya.
Sesekali, Kiai Jaya mengoreksi gerakan yang masih canggung, namun wajahnya selalu memancarkan kebanggaan dan kesabaran. Waktu di Kampung Tirtajaya terasa berjalan lambat, namun sekaligus cepat. Bagas tidak tahu sudah berapa lama ia belajar. Suasana terlalu damai, terlalu menenangkan, hingga ia benar-benar melupakan segala gundah dan beban hidupnya yang menumpuk di dunia nyata. Akhirnya, setelah rangkaian pelajaran yang terasa tak terhitung, Kiai Jaya berkata, "Sudah cukup, Bagas. Kamu sudah tahu caranya. Kamu akan melihat hasilnya sendiri dalam waktu dekat, di sawarmu sendiri." Bagas menunduk dalam-dalam, memberikan hormat yang tulus. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak atas semua ilmu yang tak ternilai ini." Kiai Jaya tersenyum lebar, senyum yang kini tidak lagi menyimpan misteri, melainkan hanya ketulusan hati. "Aku tahu apa yang kamu inginkan. Jangan takut, Nak. Waktumu di sini memang tidak lama." Belum sempat Bagas bertanya lebih jauh tentang maksud kalimat tersebut atau bagaimana cara ia bisa kembali ke tempat ini, Kiai Jaya tiba-tiba menepuk bahunya dengan sangat pelan, namun sentuhan itu terasa mengandung kekuatan yang besar. Kedipan mata berikutnya, seluruh dunia di sekeliling Bagas kembali gelap. Angin berdesir keras, menderu, dan suara deras hujan kembali terdengar, memekakkan telinga. Aroma lumpur sawah yang khas dan menyengat kembali menusuk hidungnya. Ia kembali berada di gubuk lamanya yang reot, lusuh, dan nyaris roboh. Tidak ada Kiai Jaya di sampingnya, tidak ada Kampung Tirtajaya yang ajaib, tidak ada suara apapun selain hujan yang kini mulai mereda dan petir yang menggelegar samar di kejauhan. Waktu seolah terbelah menjadi dua dimensi yang berbeda. Rasanya tadi cuma sebentar saja, gumam Bagas pada dirinya sendiri masih diliputi kebingungan yang besar. Ia menatap tangannya lalu ke sekeliling gubuk. Semuanya kembali seperti semula, lusuh dan kotor, seolah perjalanannya ke kampung gaib itu hanyalah sebuah mimpi yang sangat nyata. Hujan sudah benar-benar reda, dan ia melangkah keluar dari gubuk menuju jalan pulang. Namun begitu ia mendekati area permukiman Desa Sukamaju, suasana berubah total, mencekam dan ganjil. Warga desa ramai berkumpul di depan rumahnya, membawa senter dan lampu Petromax. Mereka tampak panik. Sari, istrinya, sedang menangis histeris di pelukan tetangga. "Mas Bagas!" Suara Sari memecah keheningan malam saat melihat sosok suaminya muncul dari tengah kegelapan pematang. Warga langsung mengerumuninya dengan wajah yang campur aduk antara lega yang luar biasa dan keterjukutan yang mendalam. Pak RT melangkah maju, wajahnya tampak tajam namun lega. "Sampean ini bagaimana toh Bagas? 3 hari kamu hilang. Kami kira kamu terseret banjir, Nak. Semua orang sudah mencari di sawah sampai ke kebun belakang." 3 hari? Bagas terpaku, tidak mampu mengolah informasi itu. Di benaknya, ia baru saja berteduh dari hujan selama kurang dari 1 jam. Tapi kenyataan yang ia dengar adalah 3 hari telah berlalu. Sari langsung memeluknya sangat erat, isakannya terdengar pilu. Tangan istrinya terasa dingin, seperti baru saja kehilangan semangat hidupnya. "Kamu kemana saja, Mas? Aku takut kamu tidak akan pulang lagi." Bagas tidak bisa menjawab, lidahnya keluh. Ia merasa baru setengah jam berteduh, tapi kenyataannya 3 hari telah berlalu, waktu seolah mengkhianatinya. Ia mencoba menjelaskan dengan suara yang masih ragu bahwa ia baru saja bertemu seseorang bernama Kiai Jaya di gubuk dan diajak ke sebuah kampung yang makmur. Namun tidak ada satupun warga yang percaya, hanya keheningan yang menyelimuti kerumunan, disertai rasa takut samar yang mulai menyelusup di hati semua orang, termasuk Bagas sendiri. Malam itu terasa panjang, dingin, dan penuh pertanyaan yang tak terjawab. Setelah warga bubar, Sari menyeduhkan teh hangat untuk Bagas yang masih linglung di ruang tengah rumah sederhana mereka. Lampu minyak yang tergantung di dinding bergoyang pelan setiap kali angin malam menyusup masuk dari celah bambu. Sari duduk di hadapan suaminya, tatapannya penuh dengan kecemasan yang mendalam. "Mas, hari ini kamu pergi kemana? Aku dan warga semua kebingungan mencarimu," tanyanya dengan lembut, berusaha menenangkan suaminya. Bagas menatap wajah istrinya yang pucat karena terlalu banyak menangis. Ada rasa bersalah yang merambati dadanya. Ia telah membuat istrinya menderita.
Aku berteduh di gubuk sawah, Sari. Setelah itu, aku bertemu seseorang namanya Kiai Jaya. Jawabnya pelan, masih mencoba merangkai kepingan ingatan. Sari mengerutkan dahi, tampak bingung. Kiai Jaya siapa, Mas? Di desa sebelah tidak ada yang namanya Kiai Jaya, tanyanya. Bagas menghela napas panjang. Aku ke sebuah kampung, Sari. Aku tidak tahu kampung apa. Seperti mimpi. Tapi aku yakin ini bukan mimpi, ujarnya, berusaha menjelaskan keanehan yang ia alami. Sari menggenggam jemari suaminya erat-erat. Yang penting kamu sudah pulang, Mas. Jangan tinggalkan aku lagi, pintanya. Bagas mengangguk lemah. Ia memutuskan untuk tidak memaksa Sari percaya. Ia sendiri pun belum yakin sepenuhnya apa yang sebenarnya telah terjadi. Malam itu mereka tidur lebih awal. Sari masih memeluk Bagas erat-erat, seakan takut jika lelaki itu hilang lagi di telan gelap. Meskipun tubuhnya berbaring di kasur tipis rumah mereka, hati dan pikirannya masih tersangkut di antara dua dunia. Dunia nyatanya yang penuh masalah, dan dunia misterius yang baru saja ia lihat. Pagi menyingsing dengan cahaya keemasan yang lembut. Suara ayam bersaut-sautan mengantar hari baru yang penuh harapan. Bagas bangun lebih segar dari biasanya, seolah semua beban lama di pundaknya menguap begitu saja. Sari yang sedang sibuk menanak nasi di dapur, menoleh ketika melihat suaminya mengenakan caping dan membawa cangkul. "Mas, kamu sungguhan mau ke sawah? Kamu kan baru pulang. Istirahat dululah, Mas," pinta Sari, nada suaranya terdengar khawatir. Bagas menyenyum pelan, senyum yang tulus, yang sudah lama tidak ia tunjukkan. "Aku ingin mencoba apa yang sudah kupelajari, Sari. Aku yakin ini saat yang tepat untuk memulai kembali," jawabnya dengan semangat yang baru. Sari hanya mengangguk, meskipun wajahnya masih menyimpan rasa was-was. Bagas melangkah dengan langkah yang lebih mantap, penuh keyakinan menuju sawahnya. Pagi itu cerah, sangat berbeda dari hujan deras yang ia alami 3 hari lalu. Ketika ia tiba di pematang, ia berdiri terpaku memandang sawahnya. Padi yang kemarin menguning dan sekarat, kini tampak seperti bernapas lebih segar. Daunnya terlihat lebih kuat, tidak terlalu hijau, tapi tidak pula kusam seperti sebelumnya. Benarkah? Apa ini efek dari kampung itu? Gumamnya masih diliputi keraguan dan keajaiban. Ia menancapkan cangkul, lalu ia mulai melakukan setiap gerakan yang diajarkan oleh Kiai Jaya. Tangannya menyentuh tanah perlahan, sambil mulutnya menggumamkan doa syukur. Pelan-pelan ia menyebar benih tambahan dengan pola yang tepat. Sebuah pola yang ia pelajari dari Kiai Jaya. Ia bahkan menatap setiap bulir benih itu, seolah sedang memberi mereka amanah untuk tumbuh. Ia mengingat pesan penting Kiai Jaya. Jangan hanya bekerja pada tanah, tapi berkomunikasilah dengan tanah. Awalnya ia merasa canggung, tapi semangat yang lama hilang itu kini kembali menyala, memberinya energi baru yang tak terbatas. Siang menjelang, beberapa tetangga melintas dan melihatnya dari jauh. Salah satunya adalah Pak Karta, petani paling senior dan paling vokal di desa Sukamaju. Lelaki tua itu mengusap kumisnya sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Lah, ini orang baru hilang 3 hari, pulang malah langsung garap sawah. Dasar Bagas tidak bisa diam," katanya pada teman di sebelahnya. "Sudah dibilangin istrinya buat istirahat, tapi tetap ngeyel," ujar tetangga lain. Namun di balik ucapan mereka, warga diam-diam memperhatikan setiap gerakan Bagas. Ada rasa ingin tahu yang tak terelakkan di hati mereka. Hingga hari ketiga setelah kepulangannya, sesuatu yang aneh dan mencengangkan terjadi, melebihi batas kewajaran. Bagas tiba di sawah dan langsung tertegun, terpaku di tempatnya. Padi yang baru ia tanam ulang, yang seharusnya masih rapuh dan kecil, kini tumbuh dengan kecepatan yang sangat tak wajar. Daunnya menguat, bulir mulai terbentuk meskipun masih muda. Seolah tanaman itu melompati proses panjang pertumbuhan yang seharusnya memakan waktu berminggu-minggu, hanya dalam waktu yang sangat singkat. Bagas mundur 1 langkah, tak percaya dengan penglihatannya. "Astagfirullah, ini benar-benar terjadi," gumamnya, tubuhnya gemetar. Detik itu juga, terdengar suara Pak Karta memanggil dari pinggir jalan. "Gus, Bagas, ini apa yang kamu lakukan? Padimu kok cepat begini? Ada pupuk baru ya?" tanyanya,
Suaranya terdengar penuh kecurigaan. Bagas mengusap tengkuknya, bingung harus menjawab apa. "Aku hanya merawat semampuku, Pak," jawabnya. Tangannya bergetar saat memegang satu batang padi. Ia melihat tiap helai daunnya seperti hidup dalam ritme yang selaras. Tidak ada penyakit, tidak ada jamur, tidak ada hama. Kiai Jaya benar-benar bukan manusia biasa. Bisikan itu menggema kuat dalam hatinya, memberinya keyakinan penuh. Sore itu, kabar sawah Bagas menyebar cepat ke seluruh desa. Orang-orang datang berbondong-bondong, melihatnya seperti sebuah keanehan yang tidak masuk akal dan melanggar hukum alam. Ditinggal pemiliknya hilang 3 hari, bukannya rusak malah subur? Gumam seseorang. "Ya, kalau Bagas punya ilmu apa-apa, kenapa dulu gagal panen terus?" Bisik yang lain, penuh prasangka. Sari menatap mereka dari kejauhan dengan resah. Ia takut rasa iri atau prasangka warga akan menyeret suaminya pada masalah yang lebih besar. Namun, Bagas hanya tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia ingin percaya bahwa rezeki sedang mengalir deras ke arahnya. Malamnya, ketika semua sudah tertidur pulas, Bagas terbangun. Ia merasa ada suara yang memanggil namanya perlahan di luar rumah. "Gus, Bagas." Suara itu familiar, hangat dan membimbing. Ia membuka pintu perlahan. Hembusan angin malam menyapa wajahnya, tapi tidak ada siapa-siapa. Hingga di tengah gelap pematang, samar-samar ia melihat caping putih dan tubuh seseorang berdiri menghadap ke arahnya, diam dan tenang. "Kiai Jaya," ucapnya dalam hati. Tatapannya dari jauh seperti berkata, "Kamu sudah mulai mengerti, tapi ini belum selesai." Bagas menahan nafas. Tubuhnya merinding, dadanya berdegup tak karuan. Namun bukan ketakutan yang menguasainya, melainkan sebuah perasaan bahwa semua ini baru permulaan dari sebuah takdir besar. Ia berdiri terpaku beberapa detik, menatap sosok bercaping putih yang berdiri di tengah gelap. Angin malam menelusup di sela-sela pakaiannya, membuat bulu kuduknya berdiri. Namun sebelum ia sempat memanggil atau melangkah, suara kentongan pos ronda terdengar dari kejauhan, pertanda pergantian jaga malam. Ketika ia menoleh sekejap ke arah suara itu, lalu kembali memandang ke pematang, sosok Kiai Jaya sudah menghilang tanpa jejak. Hanya hamparan sawah gelap dan suara jangkrik yang tersisa. Bagas terdiam lama sebelum akhirnya kembali masuk dan mengunci pintu. Ia tidak cerita apa-apa pada Sari yang tidurnya pulas, takut membuat istrinya khawatir lagi. Namun dalam hatinya, ia tahu satu hal, Kiai Jaya masih mengawasinya dari kejauhan. Keesokan harinya, banyak tetangga datang mendekat lagi ke sawah Bagas. Namun kali ini, bukan sekadar penasaran, ada nada iri dan curiga dalam pandangan mereka. Pak Karta datang membawa tongkatnya. Ia menatap padi yang luar biasa itu sambil memicingkan mata, seperti sedang menilai emas asli atau palsu. "Gus, kalau sawah ini nanti panen, aku yang paling heran. Setauku, sawahmu itu tanahnya bandel, banyak hama. Tapi sekarang kok bisa begini?" Bagas hanya tersenyum kaku. "Aku cuma mengikuti ajaran orang yang lebih paham, Pak." Pak Karta tak puas. "Orang siapa? Kenapa dia tidak pernah muncul?" "Kiai Jaya," jawab Bagas pelan. Pak Karta mengkernyit. "Orang mana dia? Aku tidak kenal." Bagas bingung harus menjawab apa. Ia pun memilih diam sambil meneruskan aktivitasnya. Namun tatapan orang-orang semakin tak nyaman dirasakan. Bahkan Sari yang datang mengantar air minum untuknya ikut mencium gelatak tak baik dari bisikan-bisikan itu. Sari berbisik cemas. "Mas, kalau warga mulai curiga, yang rugi kamu sendiri. Jangan sampai muncul fitnah macam-macam." Bagas mengangguk. "Aku tahu, Sari. Aku cuma ingin sawahku panen, itu saja." Hari demi hari berlalu dan setiap hari, sawah itu semakin menunjukkan keajaiban baru. Batang-batang padi tumbuh lebih gemuk. Bulir-bulirnya seolah menggendong hasil yang melimpah. Air irigasi yang mengalir di sela-sela pematang tampak jernih, memantulkan cahaya matahari seperti serpihan kaca. Sampai akhirnya, Bagas memutuskan untuk memanen sebagian. Ketika sabit pertamanya memotong padi itu, detik itu juga rasanya ia sedang memotong emas yang menggantung dari langit.
Bulirnya berat, padat, dan memancarkan aroma manis yang tidak pernah ia cium sebelumnya. Warga yang kebetulan lewat terperangah. Bahkan Pak Karta sampai menjatuhkan tongkatnya. Nafasnya tercekat. La ilaha illallah, padi apa ini? Gumamnya. Semakin banyak yang dipotong, semakin jelas bahwa hasil panen Bagas nyaris sempurna. Bagas dan Sari tak mampu berhenti tersenyum. Malam itu mereka menghitung hasil panen yang sudah masuk ke karung. Meskipun baru sebagian, itu sudah lebih banyak dari panen satu musim penuh sebelumnya. Sari menahan tangis haru. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Kebahagiaan itu rupanya mengundang rasa iri yang semakin memuncak di desa. Suatu malam, ketika Bagas sedang menata karung padi di lumbung belakang rumah, ia mendengar suara langkah seseorang mengendap-endap di luar pagar bambu. Ia diam, menguping. Ada lebih dari satu orang. Mereka berbisik-bisik, penuh dengki. Coba cek dulu, beneran padi yang luar biasa itu? Aku dengar bulirnya bisa masuk pasar kota tanpa sortir. Bisa jadi panen yang tidak halal ini, kata salah satu suara. Bagas mengepalkan tangan menahan amarah. Ia tahu, tuduhan semacam itu mudah menyulut api lebih besar di desa kecil. Puncak kegelisahan warga terjadi beberapa hari kemudian. Suatu pagi, seluruh desa gempar ketika kabar menyebar, Pak Karta jatuh pingsan di sawahnya sendiri. Orang-orang berkerumun. Bagas dan Sari ikut datang. Pak Karta terbaring dengan wajah pucat, menggigil, bibirnya tak berhenti bergumam pelan, seperti ketakutan akan sesuatu yang tak terlihat. Seorang warga panik bercerita. Waktu ditemukan, Pak Karta melirik-lirik ke sawah Bagas, lalu langsung gemetaran, seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Beberapa warga langsung melirik ke arah Bagas. Tatapan-tatapan yang dulu penuh penasaran, kini berubah jadi curiga dan sedikit takut. Apa Bagas pakai ilmu yang salah? Jangan-jangan ilmu hitam? Apa ada campur tangan makhluk gaib? Bisik-bisik warga semakin memanas, menciptakan suasana yang mencekam. Pak RT akhirnya maju. Gus, aku tahu kamu orang baik. Tapi kejadian ini kok pas sekali dengan kamu tiba-tiba sukses. Apa tidak sebaiknya kamu jujur pada warga semua? Bagas terdiam. Ia ingin bercerita semuanya tentang kampung misterius dan Kiai Jaya, tapi ia takut keadaan akan memburuk. Tiba-tiba, di antara desiran angin, terdengar suara samar memanggil di telinga Bagas saja. Jangan khawatir, aku di sini. Suara itu hanya milik Bagas. Sosok bercaping putih berdiri tegak di tepi sawah, mengawasi dalam diam. Kiai Jaya. Sorot matanya kali ini berbeda, lebih tegas, seperti memberi peringatan. Suasana di depan rumah Pak Karta berubah kacau. Warga saling berbisik dengan suara makin lantang, mengukuhkan prasangka mereka. Bagas berdiri di tengah kerumunan, merasa semua tatapan menusuk punggungnya. Akhirnya, dengan suara pelan namun jelas ia berkata, "Aku dibantu seseorang yang paham bertani. Aku tidak tahu dia siapa sebenarnya, tapi dia menolongku." Beberapa warga langsung terkekeh sinis. Namun di tengah perdebatan yang memanas, tiba-tiba Pak Karta yang terbaring terjatuh bangun. Ia membuka mata mendadak, napasnya terengah, tangan gemetar menunjuk ke arah sawah Bagas. Terucap dari mulutnya kata yang nyaris tak terdengar. Caping putih. Warga terhenyak. Beberapa langsung menengok ke arah yang ditunjuk Pak Karta. Dan benar, di ujung pematang berdiri sosok Kiai Jaya. Caping putihnya sangat kontras dengan warna hijau hamparan padi. Tubuhnya tegak, tatapan matanya tajam. Suara tanpa bibir kembali memanggil Bagas di kepalanya. "Bagas, kesini. Sudah waktunya kamu tahu kebenarannya." Bagas melangkah, tidak peduli dengan teriakan Sari yang panik. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah, Kiai Jaya mengangguk tipis. "Aku tahu kamu bingung. Orang-orang itu tidak mengerti apa-apa. Kamu yang paham perjuanganmu. Ayo, aku jelaskan," ucap Kiai Jaya perlahan. Dalam sekejap, dunia di sekitar mereka berubah samar. Kiai Jaya melepaskan capingnya. "Akulah yang pertama merawat tanah ini, Bagas. Dulu, jauh sebelum desa ini ada, aku dan keluargaku hidup, mati, dan memperbaiki bumi ini. Aku memilihmu, Bagas. Hatimu bersih, perjuanganmu jujur. Aku tidak meminta tumbal, tidak meminta balasan apapun. Aku hanya ingin kamu meneruskan warisan ini supaya tanah ini tetap hidup untuk anak cucumu." Bagas hampir tak bisa bernafas.
ia hanya bisa mengucapkan terima kasih. Kiai Jaya tersenyum tulus. Kamu sudah membuatku bangga. Setelah ini, aku tidak akan muncul lagi. Rezeki akan menyertaimu, tapi ingat, jangan sombong, jangan lupa berdoa, jangan pernah mengejar lebih dari yang kamu butuhkan. Kemudian ia menepuk bahu Bagas sangat pelan. Seketika, kabut menghilang. Suara warga yang masih gaduh terdengar samar, tapi Kiai Jaya telah menghilang. Yang tersisa hanyalah caping putih yang tergeletak di tanah pematang, bersih mengkilap. Bagas memunggut caping itu dengan hati-hati. Ia berbalik, menghadap warga yang terpaku. Sari berlari menghampirinya, memeluk erat tubuh suaminya, yang kini membawa kedamaian baru. Bagas menatap sawahnya yang kini bergoyang lembut. Ia tahu satu hal, ini bukan keajaiban gelap. Ini adalah amanah leluhur dan ia memilih untuk menjaganya. Sejak kejadian itu, Desa Sukamaju kembali hidup. Bagas tidak lagi menjadi bahan kecurigaan, malah menjadi pusat kekaguman. Ia membagikan pengetahuannya tanpa menyebut unsur gaib, selalu berkata kepada mereka, tanah ini harus diajak bicara. Yang penting jangan memaksa, jangan serakah, harus tahu irama bumi. Warga mengikuti langkahnya dan hasilnya mulai terlihat. Panen lebih cepat, tanaman lebih sehat, Desa Sukamaju pelan-pelan makmur kembali. Pada suatu sore, Bagas berdiri di tengah sawahnya. Sari ada di tepi pematang. Angin lembut menggoyangkan bulir padi. Ia menatap matahari yang hendak turun, wajahnya tenang, hatinya penuh syukur. Angin berhenti. Dari balik kabut tipis yang tiba-tiba muncul, sosok caping putih tampak samar berdiri di tengah bulir padi. Bagas terpaku. Kiai Jaya mengangguk pelan, senyumnya lembut. Tanpa kata-kata, hanya tatapan yang mengatakan, kamu sudah benar. Terus menjaga. Bagas menunduk hormat. Ketika ia mendongak lagi, caping putih itu telah hilang. Bagas dan Sari berjalan pulang, beriringan, memeluk perasaan damai. Bagas kini bukan hanya petani. Ia telah menjadi penjaga kehidupan, penjaga rezeki yang turun tanpa syarat selain ketulusan hati. Selama ia tetap bersyukur dan rendah hati, Kiai Jaya dan para leluhur penjaga tanah akan selalu mengawasi dari balik angin malam.